Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah vlog pertama saya di channel saya. Ini perjalanan saya pulang menuju dari tempat kerja. Saya juga pengen berbagi cerita ya dulu dengan motor ini yang saya bawa, motor Beat. Motor Beat ini biasanya dipakai istri saya, cuman lagi pengen tukeran aja ya. Saya biasa pakai handphone. Oke, jadi saya sering bawa motor ini ya. Kita gitu dari Subang ke Augelis Indramayu pulang pergi. Jadi suatu ketika motor saya ini diberhentikan oleh DC ilegal. Menurut saya itu DC ilegal. Jadi motor Beat ini sebelumnya itu platnya plat Subang ya. Mau saya mutasi ke Indramayu. Nah, ini sudah proses, saya masuk berkas ke Samsat Subang gitu. Itu sudah cabut berkas. Secara otomatis ini kan data di Samsat itu tidak ada ya, dari motor saya tidak ada datanya. Sudah berkas dari Subang buat dibawa ke Samsat Augelis Indramayu. Nah, suatu ketika saya pulang kerja, waktu itu cuacanya hujan ya, dari tempat kerja saya pas nyampe daerah Augelis ini sudah tidak hujan ya, akhirnya saya berhenti karena nggak hujan, kebetulan malah panas, jadi nggak karuan ya kalau tetap pakai jas hujan. Dulu jas hujannya juga jas hujan berbahan karet ya, jadi wah saya buka aja. Saya waktu itu pakai jas hujan, masih pakai seragam ya, tapi saya pakai sweater, tapi pakai sandal jepit. Saya akhirnya menepi. Begitu menepi, saya ini diikutin oleh 2 orang naik motor ya. Memang mereka itu secara baik-baik waktu itu, nanyanya secara baik-baik yang 2 orang ini. Mas, dia punten, masnya orang mana? Kata dia. Mas, saya orang Augelis, kata saya. Orang situnya lah gitu ya. Terus dia nanya, mas ini bener motornya mas? Kata saya, bener, ini motor saya. Emangnya kenapa? Ya soalnya di data saya kosong, kata dia ya. Terus saya tanya, masnya dari mana? Tapi saya udah curiga ya, ini pasti DC ini, karena saya tahu setiap hari dia nongkrong bareng-bareng ini golongan ini di DC di daerah Augelis. Kemudian dia nanya, ngomong kayak gitu ya, oh ini motornya, oh di data saya nggak ada, kata dia. Loh, emangnya situ dari mana, kata saya. Sambil percakapan kayak gitu, terus 3 motor lagi datang ya, 3 motor itu boncengan dua-dua, jadi 8 orang. Jadi memang mereka itu apa ya, menggertak kita dulu lah dia secara psikologi ya. Namanya 1 lawan 8 ya, 8 orang pasti kita ngedon lah ya, pasti ngedon. Tapi saya waktu itu alhamdulillah saya biasa aja gitu. Karena saya yang pertama saya udah tahu kalau mereka itu DC gitu kan. Yang kedua, motor saya ini motor bener, bukan motor sebelahan ya, motor sebelahan atau saya ini nunggak setoran, atau apalagi motor bodong ya, yang tidak ada surat STNK BPKB gitu. Jadi saya pada saat itu alhamdulillah ya tenang-tenang aja ya, karena tidak merasa bersalah ya, kecuali saya diberhentikan polisi ya. Saya emang, wah saya salah posisinya karena pajak saya mati gitu kan, tapi memang lagi proses mutasi gitu ya, surat-suratnya juga ada. Nah, akhirnya 8 orang ini
Ya itu ya, emang yang nanya 8 orang ya, 8 orang yang saling nanya lah sama lain. Tapi 4 orang di motor, 4 orang menanya ya gitu ya, mengkonfrontir gitu ya, nanya saya, ini Pak, bener nggak aja ini motor bapak? Saya bener kata saya. Tapi ya emang mereka masih secara baik-baik gitu, tidak brutal ya seperti di TV-TV gitu ya. Mereka emang masih secara baik-baik nanyanya. Karena saya bener, saya akhirnya tanya balik kan. Karena saya posisi tenang, saya posisi yang di pihak yang benar ya. Jadi saya tenang-tenang aja gitu. Bahkan saya serang balik kan. Bapak dari mana kata saya? Saya ini eksternal Pak, eksternal listrik ya. Atau DC lah bisa disebut, tapi bagian ini ya, bagian narik motor. Saya tanya lagi, Bapak dari eksternal mana kata saya? Ya saya ya agak hening sedikit lah ya, ada bicara saya dari ini datang, ini yang ngomong nih yang agak tua ya, ada yang tuanya satu. Kita dari gabungan Pak, external leasing mana kata saya? Oh Adira bilangnya ya. Terus FIF yang nggak tahu itu apa pembelaan mereka ya, jadi mengatasnamakan leasing tersebut. Saya tanya loh, Bapak dasarnya apa kata saya? Ini Pak jadi aplikasi Sambara loh. Oh aplikasi Sambara kata saya, mana surat tugasnya? Ya begitu saya tanya balik begitu saya tanya balik gitu ya, surat tugasnya mana kata saya? Ada Pak surat tugasnya? Iya mana? Tunjukin, saya pengen tahu kata saya. Ya ada Pak. Dia ngomong kayak gitu, ada terus 2 orang itu ngomong, oh ya udah Pak kalau gitu kami mohon maaf udah ganggu Bapak. Loh mana surat tugasnya? Saya sambil kayak gitu terus ya. Terus akhirnya mereka itu berangsur-angsur satu persatu meninggalkan saya. Makanya saya sebut ini rombongan DC bodoh, abal-abal. Bahkan bisa aja disebut begal. Mereka itu narik motor tapi dokumennya tidak kuat, dasarnya itu tidak kuat, karena mereka itu berdasarkan aplikasi Sambara. Aplikasi Sambara itu semua orang bisa mengunduh di Play Store ya, termasuk saya pernah menggunakan aplikasi itu untuk ngecek pajak motor atau mobil ya. Itu saya mau beli motor bekas mobil, itu ngecek ini itu bisa diakses semua orang. Kalau mereka dasarnya cuma aplikasi Sambara ya, berarti semua orang juga bisa narik motor ya. Pertama itu ya, apa saya sebut bodoh, karena mereka tidak jelas. Kemudian yang kedua surat tugas ya. Surat tugasnya mereka tidak mau menunjukkan surat tugas, hanya bilang ada ya, ada tapi nggak ini ya, tidak menunjukkan ya. Itu kan kemungkinannya 2. Wah ini kemungkinannya nggak ada, mereka cuma ngomong asal aja. Kemudian yang ketiga yaitu biasanya tetangga saya dulu itu ada yang ditarik motornya, itu mereka menyerahkan surat tarikan motor gitu. Kemudian serah terima kendaraan lah, semacam seperti itu. Tapi itu hanya sifatnya ditarik sementara gitu. Kalaupun mau diambil lagi bisa, karena jelas nanti misalnya ditarik leasing FIF lah sebut, ya di bawah antara FIF, kalau kita mau nebus lagi bisa. Tapi ini mereka nggak jelas, bilangnya gabungan, satu eksternal FIF Adira, jadi nggak jelas kalau barangnya ditarik nanti taruh di mana ya. Tapi kebanyakannya itu mereka itu dijual lagi. Saya sebutnya DC bodong, itu nggak jelas. Kemudian yang keempat, saya dulu pernah nyimak video ya di salah satu aplikasi gitu.
Jadi DC itu harus memperlihatkan sertifikat dia kalau dia itu emang benar-benar DC yang sudah sertifikasi pada kepala gitu kan. Dan mereka boro-boro menunjukkan sertifikasi, boro-boro gitu menunjukkan sertifikasi. Apa sertifikatnya? Tugas aja dia tidak. Ini udah jelas-jelas bodoh. Udah jelas-jelas bodoh. Makanya dalam vlog kali ini saya ingin memberitahu tips berdasarkan pengalaman saya ya kepada kalau ini kalau kita membayangkan kejadian tadi, kemudian misalnya yang bawanya perempuan ya, sebelum kita ngomong misalnya kita bayangkan kalau tadi saya bawa motor perempuan kemudian di dasarnya dilakukan itu saya yakin motor komplit juga bisa ke bawah itu ya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan kaum perempuan, bukan ya. Laki-laki juga bisa aja gitu. Tapi perempuan itu cenderung lebih ini, lebih mudah diintimidasi. Karena tidak satu dua perempuan bisa bela diri, bisa diintimidasi ya. Karena pernah ada tetangga saya juga kayak gitu, perempuan ya, diberhentiin 2 orang padahal. Ya itu nanyanya motor sama, motornya bener nggak komplit, nggak ngakunya polisi lagi ya. Akhirnya keluar uang 100.000 uang damai, padahal sebenarnya nggak mesti sampai seperti ya. Saya ingin berbagi tips buat teman-teman yang kebetulan sehari-harinya di jalan ya, syukur-syukur memang tidak akan menjumpai permasalahan seperti ini. Nanti kalaupun nanti mendapatkan masalah seperti ini gitu, tidaknya teman-teman sudah punya trik ya dari saya, benar-benar bermanfaat. Jadi ketika pastikan dulu motornya ini motor yang memang tidak bermasalah ya. Ya kalau motornya memang alat setoran, ya itu memang pasti urusan sama mereka. Apalagi motornya bodoh, makanya saya menyarankan ke teman-teman saya gitu, ke kerabat saya, itu juga yang memang masih mau diingatkan gitu. Jangan pernah membeli motor sebelah ya, STNK itu, STNK-nya, karena itu yang ngejualnya itu sesama DC, yang ngejualnya DC, nanti yang nariknya DC lagi, jadi mereka tuh lingkaran mata elang lah ya sebutnya, jangan lingkaran setan ya. Ini apa tersinggung tuh. Jadi mereka lingkaran. Jadi lama jangan membeli motor sebelahan, apalagi motor yatim piatu ya, yang tidak ada STNK dan PKB-nya. Wah itu jelas urusannya dengan kepolisian, bisa disebut penada, bisa disebut pencuri, lebih berat lagi ya. Tuh, jadi jangan beli motor sebelah. Kalau beli motor sebelah itu pasti urusannya dengan DC, nanti bisa berpotensi berurusan dengan kepolisian, karena kita itu tidak boleh memperjualbelikan kendaraan yang masih kredit. Tapi saya lupa itu pasal berapa, tapi saya pernah baca ya, itu tidak boleh. Itu ya. Jadi kalau misalnya motor kalian sebelahan, apalagi bodong ya, jelas tips dari saya ini tidak berlaku ya, jelas tidak berlaku. Ya mungkin berlaku tapi sebisa-bisanya defend ya, sebisa-bisanya bertahan dan juga melawan.
Ini tips saya ini buat yang motornya komplit, mungkin statusnya sama kayak saya, jadi sedang mutasi atau pajaknya mati atau motornya ini tidak ditempel plat nomor, tapi padahal ini motor komplit ya. Kemudian dihentikan DC. Nah, yang pertama itu kita tanyakan, oh, Bapak dari mana, jelas ya. Kemudian yang kedua, tanyakan surat tugasnya. Ini kalau DC ilegal atau yang niatnya udah nggak baik lah ya, ketika ditanyakan surat tugas itu mereka psikologisnya udah apa ya, terganggu lah ya, dia udah ngeper duluan ya. Mana surat tugasnya? Walaupun dia bilang ada mana tunjukkan ya. Terus ketiga ini dasarnya apa? Dasarnya apa ya? Tarik motor. Kalau misalnya kayak kasusnya kayak saya tadi, karena di aplikasinya nggak ada, wah bisa dong ya. Terus yang keempat, kalau tetap ngeyel, kita bawa ke kantor polisi terdekat atau ke kantor desa. Jadi kita minta aparat setempat untuk mediasi, jadi mediator. Kita juga bawa surat-suratnya, DC juga silakan ya. Dasar-dasarnya apa gitu, nanti kita beradu data di sini. Tapi saya yakin kalau motor kita komplit ya, kita tetap tenang ya, meskipun kita di apa ya, dikelilingi 8 orang DC ya. DC itu seperti apa ya, serem-serem gitu. Tapi ya kalau kita benar posisi, kita nggak akan takut. Saya yakin ya, tidak akan takut. Dan jangan takut ya, kalau kaget ya wajar ya, kita ini tidak ada persiapan. Tapi setelah saya memberikan saran ini ya, mudah-mudahan jadi bekal teman nanti di jalan ya, jadi bekal teman-teman di jalan. Saya memberitahu ini berdasarkan pengalaman saya, tips-tipsnya ini, dan berhasil. Mereka akhirnya kabur. Dan yang menjadi tenangnya lagi sebenarnya, ketika itu jadi ada salah satu DC itu saya kenal, bukan saya kenal ya, saya tahu nah dia orang mana. Saya tenang aja, karena kalau terjadi apa-apa ini gampang ini, dari sikat aja ini. Datangin aja ke rumahnya, bawa polisi atau desa. Udah komplit sekarang ada sama ya, salahnya itu administratif nanti dengan polisi ya, dia sebayar pajak. Salah ya, bayar pajak dia kalau